Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agus Mansur. Hari ini kita akan membahas terkait dengan cost of quality. Bagaimana kita akan berbicara tentang hal-hal yang mengakibatkan munculnya ongkos-ongkos di dalam kualitas. Semua orang sepakat bahwa kualitas adalah merupakan salah satu hal yang membuat sebuah produk dipilih oleh konsumen. Namun seringkali ada hal yang bertolak belakang antara quality and efficiency. Seringkali orang memandang bahwa kualitas itu identik dengan biaya yang mahal. Kalau pengen mendapatkan kualitas yang bagus, ya ongkosnya harus tinggi. Namun sepertinya anggapan seperti itu tidak sepenuhnya betul. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membedah tentang cost of quality. Kita akan tunjukkan bagaimana cost of quality terbentuk dan bagaimana kita bisa meminimalkan besarnya cost quality. Pertama, kita akan memperhatikan hubungan antara cost quality and productivity. Mungkin untuk lebih jelasnya kita tunjukkan pada slide berikut. Jadi di sini terlihat bahwa ada hubungan ya yang cukup erat antara quality and productivity. Effective quality improvement can be instrumental in increasing productivity and reducing cost. Jadi kalau kita bicara tentang improvement di dalam kualitas, maka instrumen yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur adalah meningkatnya produktivitas dan menurunnya biaya. Nah, di sini dengan adanya improvement, ya, dengan adanya improvement, otomatis kualitas dari sebuah produk akan meningkat. Ketika produk itu kualitasnya meningkat, maka di satu sisi besarnya reject itu pasti akan turun. Ketika reject itu turun, maka lower production cost itu juga akan turun. Production cost akan turun karena biaya-biaya untuk reject bisa dipangkas. Ketika kita bisa memangkas biaya, ya, otomatis kita bisa menghasilkan competitive price. Kita tidak akan mematok barang kita dengan harga yang mahal. Kenapa kita tidak patok dengan harga yang mahal? Karena kita bisa menurunkan besarnya cost. Jika besarnya cost bisa kita turunkan, otomatis kita bisa memberikan harga terbaik buat customer kita. Jika kita memberikan harga terbaik buat customer kita, secara otomatis akan bisa menarik, mengcapture segmen-segmen market yang semula mungkin belum tertarik dengan produk kita punya keunggulan, kualitasnya bagus, harganya bersaing, maka otomatis akan meningkatkan sales. Begitu salesnya meningkat, otomatis profit juga akan meningkat. Sehingga productivity improve, quality improve. Dengan demikian kita akan mendapatkan higher output yang reduce input sehingga menghasilkan productivity yang meningkat. Kita tahu bahwa productivity itu rumus dasarnya adalah output dibagi input. Jika outputnya semakin tinggi, sementara inputnya bisa kita tekan, otomatis akan terjadi kenaikan productivity yang cukup signifikan. Secara lebih mudah kita gambarkan di dalam diagram sebagai berikut. Bagaimana hubungan antara quality, market share, return on investment. Jadi kalau kita lihat di sini, ada quality improvement, ada cost reduction.
Kita mulai dari quality improvement. Kalau quality improvement itu bisa meningkat, ya, maka kita bisa menampilkan fitur-fitur yang lebih menarik dalam produk yang kita bangun. Fitur-fitur yang punya performance yang bagus. Karena apa? Quality-nya meningkat, gitu ya. Otomatis di sini kita bisa memberikan price yang bagus. Jelas ya, kita bisa memberikan penawaran bargaining yang tinggi karena kita merasa bahwa eh, kualitas kita bagus. Kalau kualitas kita bagus, pasti kita akan percaya diri untuk bisa memberikan harga yang bagus. Jika harga yang bagus, tentu saja besarnya share juga akan meningkat. Jika share kita itu meningkat, ya lebih tinggi begitu ya, maka income kita juga akan mengalami peningkatan. Ini revenue di sini, revenue-nya meningkat. Nah, revenue meningkat akan tidak punya pengaruh jika cost-nya meningkat. Income meningkat, tetapi cost-nya meningkat, tentu profit-nya juga tidak akan pernah meningkat. Ya, sehingga ketika income di sini meningkat, di sisi lain kita harus melakukan cost reduction. Kita turunkan defisiensis yang ada. Ya, cycle time-nya menjadi lebih cepat. Ya, biaya-biaya untuk karena cycle time-nya lebih cepat berarti produk yang dihasilkan juga ongkosnya semakin sedikit begitu ya. Ongkos untuk garansi itu menurun. Besarnya waste bisa kita turunkan. Jadi kita melakukan cost reduction di cycle time, production cost, ya, production time-nya bisa turun, biaya garansi bisa turun, scrap and reject waste dari produk kita bisa turun, otomatis ini akan bisa menurunkan besarnya cost. Cost turun, income meningkat, income minus cost ketemu profit. Jika profit kita itu tinggi, otomatis return on investment juga akan tinggi. Jika return on investment tinggi, otomatis perusahaan akan lebih sustain dalam menjalankan bisnisnya. Jadi ternyata di sini ada hubungan yang sangat kuat antara quality, ya, market share yang meningkat, kemudian dengan return on investment. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita pengen detailkan lagi ya, unsur-unsur apa sih yang menyusun quality cost, gitu ya. Jadi kalau kita bicarakan quality cost, ternyata ada yang namanya quality cost yang terkait dengan appraisal, namanya appraisal cost. Ada quality cost yang terkait dengan preventive cost, corrective cost. Ya, kita akan coba bedah satu persatu dengan bagan yang kita hadirkan sebagai berikut. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik melakukan tindakan preventif daripada kita melakukan sebuah tindakan yang korektif. Tentu saja kalau korektif ini akan menghasilkan biaya yang lebih besar, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan quality cost yang rendah, bisa kita mulai dengan melakukan prevention cost. Apa itu prevention cost? Prevention cost adalah semua biaya yang dikeluarkan terkait segala upaya baik di dalam masa desain maupun proses manufaktur, ya, that are directed toward the prevention of non-conformance. Bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan preventif baik di dalam masa desain maupun masa manufacturing, di mana kita berusaha mencegah jangan sampai terjadi kegagalan di dalam desain. Jangan sampai terjadi kegagalan di dalam proses manufacturing. Namanya prevention cost. Nanti kita akan coba jelaskan di belakang apakah yang termasuk prevention cost itu. Jadi kalau kita tunjukkan di sini,
Prevention cost itu bisa kaitan dengan quality planning and engineering. Bagaimana kita mencoba untuk mereview produk yang sedang kita kembangkan, begitu ya. Kita melakukan desain produk dan desain proses dengan baik. Nggak cuma produknya yang didesain, tetapi prosesnya di awal juga sudah dilakukan dengan baik. Kita lakukan training karyawan kita, atau kita melakukan data acquisition analysis, sehingga di awal kita sudah bisa melihat peluang-peluang apa yang mungkin terjadi, sebuah kegagalan itu bisa kita cegah di awal. Ya, kita mendesain barang, mendesain produk, kita lihat kesulitan desainnya seperti apa, kita cek lagi desain kita ulang lagi, dan seterusnya. Kita training karyawan kita sebelum melakukan proses produksi. Nah, ini namanya bagian dari prevention cost. Ada yang namanya appraisal cost, yaitu segala biaya cost associated with measuring, evaluating, or auditing product, component, and purchase material to ensure conformance to standard. Jadi ada appraisal, ya, appraisal. Kita menilai produk-produk yang kita punya, komponen yang kita punya, bahkan material-material yang kita beli, ya, bagian procurement, orang purchasing, ya, ketika mendatangkan material atau spare part itu dicek. Jangan sampai spare part yang masuk atau material-material yang masuk itu hanya akan menghasilkan problem ketika digunakan. Nah, di sini appraisal cost mungkin the part of prevention cost, ya. Tetapi mungkin di sini kita coba pisahkan supaya lebih detail lagi, ya. Apakah yang termasuk appraisal cost itu? Salah satunya adalah inspection and test of incoming material. Begitu material datang, kita tes, kita cek sebelum kita gunakan, sebelum kita bayar ke vendor kita. Ini namanya appraisal cost. Tentu saja kita perlu menggaji karyawan kita di situ. Kita perlu membayar equipment, alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan pengetesan. Ya, product and inspection test ini juga kita lakukan sebelum kita launching ke pasar. Ya, maintaining accuracy of test equipment, alat-alat yang kita gunakan untuk ngetes kita cek, kita kalibrasi, itu bagian dari appraisal cost. Selain prevention cost and appraisal cost, ya, biaya kualitas juga ditentukan oleh failure cost. Terlanjur terjadi cacat ini. Prevention sudah kita lakukan, appraisal kita lakukan. Apakah pasti tidak akan terjadi failure? Belum tentu. Bisa jadi prevention sudah kita lakukan, appraisal sudah kita lakukan, ternyata masih terjadi failure cost. Nah, failure cost sendiri kita bagi menjadi dua, ya. Ada yang kita sebut sebagai internal failure cost dan external failure cost. Internal failure cost itu terjadi jika produk atau komponen atau material yang kita sediakan, ya, yang kita bikin, ya, ternyata gagal memenuhi requirement, ya, fail to meet quality requirement. Tapi untungnya adalah produk tersebut we found before shipment to customer, sebelum kita kirimkan ke customer, di dalam ruang produksi kita atau di dalam gudang kita, sebelum kita deliver ke customer, kita udah nemu nih, oh ternyata produk kita mengalami cacat. Tentu saja di sini akan ada opsi, apakah kita akan melakukan rework ataukah kita buang produk tersebut sebagai scrap atau reject produk. Nah, tentu saja di situ akan ada biaya yang timbul karenanya, ya, baik biaya yang timbul karena proses produksi kita yang gagal, kita rework lagi, itu ada tentu saja ada cost, begitu ya, material yang terbuang dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai internal failure cost. Tapi terjadi sebelum shipment to customer. Nah, menjadi problem yang lebih besar, failure cost itu kita sebut dengan external failure cost, yaitu failure cost yang terjadi ketika produk, ya, produk itu sudah terlanjur dikirim ke customer.
maka akan ada biaya-biaya yang muncul. Misalnya apa? Ada biaya garansi, ada biaya tracing, ada biaya recalling produk kita bawa kembali pulang, tentu saja ada biaya distribusi, biaya transportasi dan sebagainya. Nah, ini eksternal tadi kita ceritakan tentang external value cost, mungkin ada rework barang kita ambil, ada apa namanya, bisa jadi di sini ada downtime, ya downtime, kita terjadi downtime di sini ya. Ini kebalik ya, yang ini itu external value cost, yang internal value cost ya. Ada compare adjustment, ini eksternal, ini kebalik ini. Ada return on product or material, ini external value cost di sini. Ya, dan sebagainya. Tentu saja ini akan membuat perusahaan menjadi nama baiknya juga terganggu, begitu ya. Image customer juga akan menjadi apa namanya, terhadap produknya menjadi semakin jelek, begitu ya. Jadi kalau ditanya lebih berbahaya mana, internal value cost dan external value cost, tentu saja jawabannya external value cost, karena nanti akan terkait dengan image yang terlanjur muncul di mata customer kita. Nah, saudara sekalian, tentu saja kita pengen mencapai keseimbangan, gitu ya. Keseimbangan. Bagaimana kita mencapai keseimbangan model ya. Di sini ada quality of conformance misalnya 100%, di sini ada cost of appraisal plus prevention cost. Jadi appraisal and prevention ini kan memang cost yang apa ya, yang bisa kita jadikan satu, begitu ya. Kita sebut di sini misalnya dengan COQ PAV ya, appraisal and prevention ya. Kemudian ada COQ, ada ini cost of failure-nya muncul di sini ya, terdiri dari appraisal, kemudian ada cost karena internal failure cost, external failure cost, maka kita berusaha untuk menurunkan besarnya cost of failure ini ya. Biaya kualitas itu akan turun kalau apa namanya, failure cost-nya itu bisa kita turunkan ya. Jadi nanti besarnya aktual cost of quality ini tentu saja merupakan total dari failure cost ditambah dengan appraisal cost ya. Ini ada persepsi COQ-nya, aktual cost-nya ketemu di sini. Jadi inilah yang coba akan kita turunkan, gitu ya. Sebisa mungkin ya, kita turunkan total quality cost, maka manajemen akan mencoba untuk mengarahkan pada sisi mana cost itu akan diturunkan, apakah ditinggikan di cost appraisal and prevention atau di failure cost. Biasanya jika cost of appraisal and prevention itu bisa bisa mengcover dengan baik munculnya resiko terjadi cacat, maka failure cost ini biasanya akan turun, begitu ya. Jadi kita mencari titik optimum tentang berapa besarnya cost of appraisal plus prevention, yang ini harapannya bisa mengurangi failure cost yang terjadi. Kalau di sini memang cost belum terjadi, tetapi paling tidak kita berhati-hati, begitu ya. Mungkin bisa jadi sebuah perusahaan tidak terlalu memperhatikan appraisal cost ataupun prevention cost. Dia terlalu percaya diri, tetapi ternyata akhirnya di dalam proses manufacturing terjadi failure cost yang kemudian malah memperbesar biaya. Awalnya tidak mau membuang-buang uang untuk prevention cost ataupun untuk appraisal cost, langsung produk jalan tanpa melakukan pemeriksaan di awal, tetapi ini malah bisa berakibat fatal, yaitu munculnya cost-cost yang lebih besar lagi. Saudara sekalian, jadi kalau bisa kita simpulkan, cost of quality merupakan hal penting yang harus kita perhatikan. Kita ingat bahwa cost of quality disusun oleh 4 komponen.
yaitu prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Di masing-masing komponen tersebut ada aktivitas-aktivitas yang bisa dijalankan untuk bisa mereduksi besarnya quality of cost. Nanti kalau quality cost bisa turun, cost of quality bisa turun, maka produk akan semakin kompetitif untuk bersaing. Insya Allah. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.